Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Demo penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah berakhir ricuh. Lebih dari 300 mahasiswa Universitas Indonesia tiba di gedung DPR Senayan, Jakarta sekitar pukul 2 siang tadi dengan menyerukan aksi rakyat tagih janji. Dari video tersebut merupakan tindakan atau perilaku yang melanggar konstitusi yang ada di Indonesia, serta video demonstrasi atau demo yang merupakan aksi unjuk rasa atas hak-hak warga negara untuk berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang menjadi landasan untuk bangsa dan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur segala aspek, mulai dari hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan hingga mekanisme pengambilan keputusan di dalam suatu negara. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen formal yang berisi seperangkat aturan pemerintah, seperti Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak tertulis terdiri dari kebiasaan, konvensi, dan praktik penyelenggaraan. Negara yang tidak tertulis dalam dokumen khusus, tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama. Fungsi konstitusi adalah memberikan landasan penyelenggaraan negara, menjamin hak-hak dasar warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan mengatur hubungan antar warga negara. Adapun contoh konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi ialah sebagai penguji undang-undang terhadap konstitusi atau judicial review. Yang kedua, pembatalan peraturan daerah atau perda yang bertentangan dengan konstitusi. Yang ketiga, jaminan hak konstitusional dan hak asasi manusia. Mengatur pembagian kekuasaan. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, indikatif, dan yudikatif. Dalam sistem pemerintahan Indonesia UUD 1945, bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan indikatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan MK Maha Konstitusi. Menjamin hak-hak warga negara. Salah satu fungsi utama konstitusi adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Yang pertama, hak asasi manusia HAM. Yang kedua, hak politik. Ketiga, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal-hal yang terjadi apabila melanggar hak-hak negara. Yang pertama, tragedi Trisakti 1998. 26 tahun lalu terjadi peristiwa Mei 1998 yang menandakan berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Tahun 1998 menjadi tahun bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Banyak peristiwa penting telah terjadi, terutama di bulan Mei 1998 yang menimbulkan rasa haru hingga luka mendalam, di antaranya tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Ketika itu, rezim Orde Baru telah berkuasa selama 32 tahun, membuat masyarakat Indonesia merasa muak dan menuntut adanya perubahan. Yang kedua, pelanggaran Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni atau PA 212 dan sejumlah kelompok lainnya kembali berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Aksi yang awalnya berjalan tertib akhirnya berujung kericuhan setelah para provokator memancing petugas kepolisian dengan lemparan batu. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan dan pedoman tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Berikut kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia.
menjadi hukum dasar tertinggi di Indonesia, melandasi pembuatan peraturan perundang-undangan, menjamin kedaulatan rakyat, menjadi dasar pengaturan struktur dan fungsi lembaga negara, menjamin hak asasi manusia, menjaga keutuhan dan kesatuan negara, mengarahkan kebijakan negara, dan menegaskan prinsip negara hukum. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan hasil kesepakatan bersama yang berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara. Dalam proses pembentukannya, konstitusi biasanya dirumuskan melalui berbagai tahapan, termasuk diskusi, perdebatan, dan kompromi, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemimpin politik, wakil rakyat, dan juga ahli hukum. Contoh nyatanya adalah proses perumusan Undang-Undang 1945 di Indonesia yang melibatkan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar belakang saat menjelang kemerdekaan guna menyepakati dasar-dasar kehidupan bernegara. Sejak Indonesia merdeka, Konstitusi UUD telah mengalami beberapa periode perubahan, yaitu periode UUD 1945, 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Periode ini UUD 1945 berlaku sejak kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 telah mengaku kedaulatan Indonesia, berubah menjadi negara terkait, dan Konstitusi Republik Indonesia terkait RIS sebagai landasan hukum. Periode UUD S 1950, 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara UUD S 1945 yang memperkenalkan sistem parlementer.